Permisi, Mbah. Silahkan duduk. Iya, Mbah. Perkenalkan diri dan katakan, dari mana kamu tahu saya? Nama saya Farhan, Mbah. Saya sebenarnya tahu, Mbah, dari email masuk. Email? Email apa? Bentar. Nah, ini Mbah emailnya. Oh, iya. Aku kenal siapa orang ini. Dia juga yang kemarin-kemarin menawarkanku ke orang lain. Baiklah, apa tujuanmu datang ke sini? Saya ingin kaya, Mbah. Ada beberapa cara. Kamu pilih saja. Metode babi ngepet, tuyul gendong, tumbal bumi, tumbal keluarga, dan menikah dengan jin. Bedanya apa ya, Mbah? Tergantung seberapa kekayaan yang kamu mau. Jika kamu mau recehan, ya pakai metode babi ngepet saja. Bisa dilakukan sendirian. Jika kamu tidak mau ambil resiko dikebukin orang, kamu pakai tuyul gendong. Biar si tuyul yang beraksi mengambil harta-harta warga. Tumbal bumi, itu kamu harus mencari ibu-ibu hamil untuk dijadikan tumbal. Kekayaan yang bisa kamu dapat di atas 1 miliar. Kalau kamu mau yang lebih besar lagi, tumbalnya keluargamu sendiri. Bisa ayah, ibu, atau anakmu. Dan yang terbesar, syaratnya kamu harus menikah dengan jin. Dan bisa dipastikan jiwamu terikat dengannya. Jadi, kamu mau pilih yang mana? Saya pilih yang ketiga deh, Mbah. Yang tumbal ibu hamil. Nggak terlalu kecil, dan resikonya pun nggak terlalu besar. Oke. Kalau begitu kau harus mengambil sehelai rambut dari ibu hamil itu. Bawakan ke saya. Dan saya akan urus untuk menjadikannya tumbal. Terus masalah administrasinya, Mbah? Berikan 5% hasilmu padaku setelah ritualnya berhasil. Kau tak perlu membayar di muka. Aku menjaga kesetiaan pelanggan. Baiklah, Mbah. Tolong! Aduh, sakit! Tahan, Bu. Tolong! Sebentar lagi sampai. Sakit! Iya, saya tahu, Bu. Yang sabar ya. Tolong! Aduh, sakit! Udah mau melahirkan kayaknya tuh orang. Wengi peteng tanpa lintang, angin sepi tanpa suara. Aku nyuwun marang bayang-bayang kang lumaku ing antaraning jagat pepeteng. Buka lawang kang kasumun, tangi roh-roh kasira. Nglumpakna pepenginan dan kesunggian kang peteng. Saka lemah bali menyang lemah, saka peteng bali menyang peteng. Satya keikat kang janji kang ora katon, sukma bisu bisu. Pepeteng kang dadi saksi, mutiara kowe. Aduh, Tahan, Bu. sakit. Sabar ya, Bu. Tahan. Tolong! Tenang, Bu. Aduh, Iya, Bu. aduh. Saya paham Ibu sakit. Aduh, Ibu tenang ya. sakit. Kita lagi berusaha. Sakit! Kenapa dia?
Akhirnya berhasil juga. Aku kaya. Om Banjir, Ya ada apa lo? lagi apa Om? Iya, gua lagi pusing. Makanya nongkrong di sini aja deh. Siapa tahu ada yang mau ngasih duit kayak kemarin. Wah, rezeki mah nggak kemana-mana ya Om. Nih Om, saya ada uang sedikit nih buat Om Banjir. Wih, yang bener nih. Wah, hebat. Makasih ya. Makasih banyak nih. Iya Om. Gua doain rezeki lu makin lancar deh. Amin. Ya, udah sering-sering nih ya ngasih duit ke gua. Iya Om, kalau butuh uang temuin saya aja Om. Ya udah, saya mau lanjut dulu ya Om, mau ke rumah Om Dobleh. Oh iya, ada di rumah tuh si Dobleh. Oh iya Om, mari. Iya. Wah, lumayan nih. Bisa bakal gua beli sarapan. Bener. Biar bisa gua beli sarapan nih. Oh ya. Bisa bakal gua beli sarapan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ya? Ini saya mau nyari Om Dobleh. Ada di rumah nggak? Oh, ada. Pak, ada tamu nih. Suruh masuk aja, Cik. Disuruh masuk aja, Mas. Oh, oke deh. Jadi gini Om, saya kan habis beli lahan di Jalan Simpang. Nah, rencananya saya mau bangun rumah di situ. Dengar-dengar Om Dobleh kan biasa mandorin nih. Makanya saya kesini mau nawarin kerjaan buat Om Dobleh. Wah, boleh tuh. Kebetulan banget saya lagi nganggur nih. Berarti Om Dobleh bisa nih. Bisa banget. Kalau gitu, saya pakai jasanya Om deh. Kira-kira Om Dobleh bisa siapin orang kerjanya besok bah Om? Bisa. Butuh berapa orang? Sekitar 10 orang dulu deh. Ntar sekiranya keteteran baru nambah orang. Oh, oke, siap deh. Tapi hari ini bisa nggak Om mulai kerja? Soalnya bakal ada barang diturunin di lahan. Bisa kok, bisa banget. Kalau gitu langsung aja nih Om, kita obrolin harganya. Beneran dikasih cuma-cuma, Pak? Iya, Jo. Masa Bapak bohong sih? Malahan kata dia tuh kalau butuh uang datang aja. Wah, enak banget. Si Farhan yang puli bangunan itu kan. Iya, tapi kayaknya lagi bagus tuh orang rezekinya. Kalau gitu Harjo mau minta duitnya aja deh, Pak, sama dia. Nah, iya bener Jo. Sono lu minta duit deh ke sana biar jangan pusing. Siap, Pak. Ternyata enak ya pesugihan. Cuma ngorbanin ibu hamil langsung dapat duit banyak. Gua mau nyari korban lagi deh. Siapa ya? Oh iya, bininya mandor gua kan lagi hamil. Cocok tuh buat tumbal. Ntar deh, gua pura-pura dateng mau daftar kerja lagi. Tapi gua harus atur waktu yang tepat pas dia lagi sama bininya. Nah, ketemu juga. Ada apa ya? Bagi duit dong, Bang. Hah? Tadi kata Bapak Banjir, kalau butuh duit suruh nemuin abangnya aja. Jadi ya saya minta duit nih. Waduh, ya udah deh. Bentar, Mas. Nih. Wah, mantap. Ya udah, makasih, Bang. Dasar anak dajal. Gua ngerasa ada yang aneh sama orang itu. Gua bisa mencium ilmu hitam menyelimuti orang itu. Gua juga mencium bau bangkai. Seolah orang itu habis memakan tumbal. Ada yang gak beres sama orang itu. Kamu, Nyeng.
Bangun, Kak. Udah siang nih. Kak, bangun, Kak. Kak, Uci kemarin lihat Kak Dinda di depan rumah turun dari mobil. Ternyata mobilnya Kak Rio. Kamu yang kenapa sih? Lusuh banget kayaknya. Ngomong aja sama Uci, biar Uci bantu. Jangan-jangan gara-gara Kak Dinda deket sama Rio ya? Kamu yang cemburu ya? Enggak. Ya terus kamu yang kenapa dong? Apa ada kasus penting yang lagi kamu yang tangani? Sini Uci bantu. Enggak. Loh, Kak Dinda kok ada di sini? Ya, ketipu. Jer. Aduh. Kamu ngapain sih di dalam rumah lari-larian? Hehehe, maaf Pak. Nying, bangun Nying. Bapak ada kerjaan nih. Duh, Munyeng lagi nggak mood, Pak. Nggak mood kenapa? Belum selesai kasus tuyulnya. Udah kok, Pak. Terus gimana? Apa udah ada bukti Yuli bersalah? Belum bisa dipastikan, Pak. Ya udah, sekarang kerja aja dulu yuk. Bapak habis dapat borongan. Lumayan, Nying. Proyek satu rumah ini. Sekarang Bapak disuruh nyari orang nih. Bantuin Bapak nyari orang ya. Sekarang, Pak? Iya, sekarang. Bapak butuh banyak. Bapak mau ngukur-ngukur tanahnya dulu. Kamu yang nyari orangnya ya. Kenapa mendadak banget sih, Pak? Yang namanya rezeki nggak pernah tahu kapan datangnya, Nying. Ini ada peluang. Jadi kita harus manfaatin. Daripada keambil proyeknya sama orang lain. Udah ayo cepat bantuin bapakmu. Biar jangan nganggur aja nih di rumah. Ayo semangat. Iya, Pak. Ya udah sana sarapan dulu. Bapak mau langsung cek lokasinya nih. Iya, Pak. Tapi kamu beneran lihat kan? Iya bener Pak, saya lihat. Nah, sekarang yang terpenting kita harus cari satu orang lagi yo. Buat buka kasus ini supaya laporannya diterima. Pak Tony juga kayaknya jadi korban. Oh iya bener, si Tony kayaknya bisa diajak kerjasama nih. Iya Pak, biar jangan meresahkan warga deh tuh tuyul. Permisi, Pak. Iya, ada apa? Saya mau bikin izin pembangunan, Pak. Oh iya, bisa. Silakan langsung temui staf saya aja langsung, Mas. Dokter bilang kamu harus istirahat total, jadi mendingan kamu gak usah bepergian dulu. Kalau aku nggak bepergian, nanti masalah hutangku nggak selesai-selesai. Dari awal udah ku bilang, biar aku yang penuhin kekurangannya. Aku nggak enak sama kamu. Kamu udah terlalu banyak bantu. Udah gak usah kamu pikirin. Besok kita selesain semuanya. Aku bakal siapin dananya, dan kita akhiri semuanya sebelum banyak orang tahu masalah tuyulmu kemarin-kemarin. Tapi... Apa kamu gak pengen tinggal bareng sama anakmu lagi? Kita bisa lewati ini. Setelah semuanya selesai, aku bakal bawa anakmu tinggal bersama lagi. Dan mulailah hidup baru. Kok nggak diangkat sih teleponnya? Udah biarin lah. Emangnya dari siapa? Bukan siapa-siapa, Cik. Kamunya kenapa sih? Lagi banyak masalah ya? Cerita dong sama Uci. Uci bisa bantu kamunya kok. Gua cuma lagi butuh waktu istirahat aja, Cik. Semua yang gua lakuin akhir-akhir ini jadi salah kaprah. Gua pernah menangani kasus yang jauh lebih besar dari ini. Tapi nggak tahu kenapa hal ini terasa sulit. Seolah otak gua udah nggak mampu buat berpikir. Kak, menurut Uci yang berubah bukan kemampuan berpikir kakak, tapi fokus kakak. Kakak nggak bisa nutupin kalau semua ini ada kaitannya sama Kak Dinda. Dan Uci juga tahu kalau kakak lagi meneliti kasus tuyul gendong. Terlalu banyak energi yang habis buat urusan hati, sampai-sampai hal lain ikut terdampak. Pikiran kakak sekarang kayak terus berjalan di latar belakang, memproses satu masalah yang sama berulang-ulang. Akibatnya, kasus yang biasanya bisa kakak lihat dengan jernih jadi terasa kabur.
Keputusan yang biasanya cepat diambil jadi penuh keraguan. Bukan karena kakak nggak mampu, tapi karena sebagian besar perhatian kakak sedang tersita oleh sesuatu yang belum selesai di dalam hati kakak. Kadang yang bikin seseorang terlihat lemah bukan kurangnya kemampuan, melainkan terlalu banyak beban yang sedang dipikirkan. Dan menurutku, itu yang lagi terjadi sama kakak sekarang. Makasih nasihatnya, Ci. Serius mbah, aku bisa nyium orang yang memiliki ilmu sihir atau pakai jimat sesuatu. Bau orang itu bener-bener gak sedap. Dia pasti punya niat jahat. Ya terus apa hubungannya sama saya? Kita harus membongkar kedoknya mbah. Sejak kapan aku jadi tukang bongkar kedok? Kamu pikir aku orang baik, ha? Dia bisa jadi ancaman mbah. Ya itu bukan urusan saya. Udah sana, nyapu. Si Alek belum dateng nih. Si Budi sama si Munying juga nggak pada nongol sih. Jadi sepi dah nih. Oh iya, besok gua mau minta duit lagi sama si Farhan. Orang itu kayaknya baik banget. Orang begitu mah harus dibaik-baikin sih. Kapan lagi ada yang ngasih duit cuma-cuma gitu? Woi, Loh, ampun. Gua nggak lagi-lagi deh. apaan sih? Gua mau nanya rumahnya si Munying di mana? Oh, kirain mau balas dendam sama masalah kemarin-kemarin. Ini ya, dia ada di rumahnya nggak ya? Gua coba panggil deh. Permisi. Ada apa ya, Mas? Om, Munyingnya ada? Nggak ada. Ini juga saya lagi nyariin. Dari sore nggak ada di rumah. Waduh. Ya udah deh Om. Makasih ya Om. Iya. Kemana dia ya? Ada perlu apa lu kesini? Buset, ngapain lu di situ? Lu mau ngapain? Ini ada hal penting Nying yang harus gua sampein. Ada, apa lagi sih? Kamu baru saja melakukan itu. Apa kurang harta yang kamu dapatkan? Iya mbah, maksudnya biar sekali jalan aja, jadi sekalian. Kalau begitu, kamu harus mencari tumbalnya terlebih dahulu. Siap mbah, saya udah incar siapa orangnya. Saya cuma mau tahu aja, apa mbah bisa bantu saya lagi? Siapkan saja besok syaratnya. Kalau masalah ritualnya, itu hal yang mudah buat saya. Baiklah kalau begitu mbah, saya akan bawakan besok malam. Ilmu hitam? Iya, gua belum tahu pasti apa yang dia lakukan. Tapi yang jelas, pasti sesuatu yang berhubungan sama sesembahan. Gua yakin kalau orang itu udah memakan korban, Nying. Kebetulan banget bokap gua dijadiin mandor sama dia dengan nilai borongan yang cukup besar. Orang itu sebenarnya cuma tukang batu biasa, tapi mendadak dia jadi banyak uang. Ini yang kerasa agak janggal. Kalau gitu, kita harus hentiin dia. Oke, tapi nggak bisa sekarang. Loh, kenapa? Bukannya lebih cepat lebih baik? Gua lagi butuh waktu buat nggak ngapa-ngapain. Maksudnya? Maksudnya sekarang jangan ganggu gua dulu. Tapi kita harus bergerak secepatnya. Iya, gua tahu. Tapi gua nggak mau blunder kali ini karena sangat-sangat kebetulan. Ini juga ada hubungannya sama Mbak Yuli. Mbak Yuli? Siapa tuh? Orang yang juga habis terjerumus masalah goib, masalah pesugihan juga, tapi pakai tuyul gendong. Ada satu hal yang belum gua ketahui sampai saat ini, yaitu dari mana dia bisa punya tuyul. Jadi ada indikasi kalau orang yang melakukan pesugihan ini juga berinteraksi dengan paranormal yang sama. Kalau lu tahu, berarti kita tinggal tanyain aja sama orang itu. Di situ letak masalahnya. Gua lagi menghindari orang itu. Lah kenapa? Itu alasannya kenapa gua di sini pengen sendirian dulu. Oh, oke. Gua paham. Ya udah, gua cabut dulu. Semoga hubungan kalian berdua baik-baik aja. Dih, si anjir. Nggak bisa apa orang pada berhenti salah paham ke gua. Kenapa ya teleponku nggak diangkat-angkat? Aku coba hubungin Diana deh. Udah berkali-kali ku telepon, tapi nggak diangkat-angkat. Mungkin dia drop kali, Yul.
Takutnya dia kesal gara-gara aku repotin terus. Aku malah jadi khawatir kalau dia bakal laporin aku ke polisi karena kasus ini. Kamu jangan mikir yang aneh-aneh deh. Kayaknya dia itu orang baik-baik. Kalau dia niat laporin kamu, dari awal dia bisa lakuin itu. Ya udah, nanti aku yang coba hubungin dia deh. Ujung-ujungnya ngerepotin kamu lagi. Gak apa-apa, tenang aja Yul. Ya udah ya, aku coba hubungin dia. Loh, baru aja diomongin. Orangnya telepon nih. Halo Mas. Halo Mbak, besok ada waktu nggak Mbak? Saya mau ngobrol Mbak. Ada Mas, gimana? Biasa nih, ada hal penting lagi. Kalau bisa sih malam ini aja Mas. Saya juga ada yang mau diobrolin. Besok juga bisa sih. Cuma kalau bisa lebih cepat lebih baik Mas. Uang yang Yuli butuhin buat bayar semuanya udah full nih. Beneran Mbak? Iya Mas. Wah bagus deh. Jadi cepet kelar kalau gitu nih masalahnya. Ya udah sekarang deh. Kita ketemu di mana? Di tempat yang kemarin aja Mas. Terus gimana rencananya? Dananya kapan Mbak adanya? Besok bisa dipastikan ada semuanya Mas. Kalau emang bisa besok ya siapin aja. Nanti saya yang temuin Pak Lurah buat jelasin semuanya. Cuma masalahnya ada satu hal yang saat ini terjadi di desa Mbak. Ada kasus pesugihan. Pesugihan? Maksudnya? Ada seseorang yang mungkin sedang bersekutu juga dengan jin. Dari informasi yang saya dapat, orang ini bisa menyebabkan korban meninggal dunia. Saya harus hentikan dia secepatnya. Problemnya, orang ini bukan paranormal. Jadi kemungkinan besar orang di balik pesugihan ini adalah seorang dukun. Dan saya curiga kalau dukun ini juga orang yang sama yang memberikan tuyul ke Mbak Yuli. Kalau begitu, kenapa nggak langsung tanya ke Yulinya aja Mas? Aduh, ini dia Mbak masalahnya. Saya tuh, intinya ada berita miring lah yang terjadi ke saya karena dekat sama Mbak Yuli. Sampai-sampai saya mau ke rumahnya pun sekarang jadi takut memperkeruh suasana. Masnya takut ada orang yang tahu Mas datang ke sana dan jadi omongan gak sedap. Itu salah satunya. Kalau gitu, Mas datangnya tengah malam aja, di saat orang-orang udah pada tidur. Jadi nggak ada yang tahu Mas. Iya sih. Tapi kan malah kesannya tetap aja Mbak harus ketok-ketok dulu lah dan... Harusnya aman Mas. Pastikan nggak ada orang dulu di depan rumahnya. Saya bakal bantu ngomong ke Yuli Mas. Tapi kenapa dihubungi Yuli nggak pernah diangkat? Iya, saya minta maaf Mbak. Itu maksud saya. Masalahnya kayak kusut bener. Bukan karena Mas kesal sama dia kan? Enggak Mbak, saya ikhlas kok mau bantu dia. Ya udah, saya bakal bicara ini sama dia. Kalau masalah tuyul itu sebenarnya saya dapat dari email gak dikenal Mas. Orang ini ngasih tahu saya di mana tempat saya bisa minta tuyul. Tapi saya sendiri nggak tahu itu emailnya siapa. Dan apakah tempat itu beneran tempat si dukun? Bener Mas. Saya minta alamatnya Mbak. Sekalian minta emailnya. Barangkali bisa dihubungin. Oke Mas, saya kirim ke WA ya. Iya Mbak. Oh iya, soal uangnya gimana Mbak? Semuanya udah saya kasihin ke Diana Mas. Berarti nanti saya ambilnya ke Mbak Diana. Buka pintunya atau kami dobrak. Siapa itu? Kayak suara Pak RT, ngumpet Mas. Ada apa ya Pak? Saya dapat laporan dari warga kalau kamu punya tuyul. Apa itu benar? Enggak kok. Jangan bohong kamu. Saya akan periksa dalam rumah kamu. Kalau ditemukan ada uang dan jimat, saya bakal bawa kamu ke kantor polisi. Ayo, geledah. Pak, jangan Pak. Gak ada apa-apa di sini. Diam kamu. Ayo, semua masuk. Periksa tempat lain. Hei, kamu, ke dapur. Kamu ikut saya. Ayo, kita geledah kamarnya. Loh, kok ada laki-laki di sini? Waduh, Nying. Bisa-bisanya sih tengah malam kamu ada di kamar dia. Kamu ngapain emangnya? Kalau kamu nggak jawab, berarti kamu mengakui perbuatanmu. Kalau kamu emang sengaja nginep. Udah jelas, Pak. Kalau mereka tuh pasti mau nggak bener. Ya udah, Pak RT keluar aja.
Biar saya yang ngurus ya, Pak. Dasar janda nggak tahu malu, baru ditinggal suaminya mati sebentar langsung cari berondong. Udah, Pak, udah. Ini lagi satu, muda-muda ternyata doyan sama yang udah punya anak. Udah, Pak, udah. Pak RT keluar aja deh, biar saya yang ngurus semuanya. Untung kalian gak digebukin warga. Din, kamu udah tahu belum? Udah, Mas Munyeng kegerebek kan? Bukan masalah itu. Masalah apa, Pak? Gak jadi deh, kayaknya kamu lagi... Apa, Pak? Enggak, ya udahlah. Aduh, Nying. Kamu tuh ngapain aja sih malam-malam di kamar dia? Melakukan investigasi masalah tuyul. Kan gak harus malam-malam juga kali, Nying. Lagian mana? Ternyata gak ada bukti dia pelakunya. Kalau emang gak ada bukti ya udah, gak usah datang-datang ke sana lagi. Bikin malu bapak aja kamu, Nying, kalau gini. Dari kemarin disuruh nyari orang malas-malesan, giliran datang tengah malam ke rumah janda dibela-belain. Gak bener kamu, Nying, lama-lama. Udah, Pak. Kamu jangan ikut-ikutan sih. Masuk kamar. Kurang ajar kamu, Nying, lama-lama. Diajak ngomong sama bapaknya malah diem aja. Permisi. Ada apa ya, Pak? Kami mendapatkan laporan dan bukti-bukti tindak kejahatan yang Anda lakukan. Maaf, kami harus menahanmu. Halo, Mbak. Halo, Mas. Yuli ditangkap polisi. Aduh, kok bisa sih? Nggak ada gunanya dong saya nggak klarifikasi apa-apa ke warga kalau ujung-ujungnya Mbak Yuli ketangkap polisi. Saya juga bingung, Mas. Gimana dong ini? Jer, dukun itu, dia satu-satunya harapan. Kita buat dia buka mulut atas perbuatannya. Bener. Ini semua gara-gara dia. Dia yang bikin Yuli jadi begini. Aku udah tahu di mana dia. Iya, Mbak Yuli udah ngasih info lokasinya. Malam ini semuanya harus diselesaikan. Halo, Nying. Bud, ajak Jeffrey. Kita akan tangkap dukun yang meresahkan warga ini. Aduh, sakit bener pipi gua kena tonjok si mandor. Tapi nggak apa-apa deh. Gua berhasil dapetin rambut istrinya yang hamil. Gua bakal makin kaya nih. Loh, kemana nih mbah dukunnya? Aduh. Tangkep lo. Ampun bang. Mana dukun itu? Saya nggak tahu, baru juga dateng nih. Alah, bohong lo. Mau ngomong apa mau gua patahin tangan lo? Beneran bang, saya nggak tahu. Dia belum jauh dari sini. Gua mencium baunya. Kayaknya dia baru pergi. Mungkin dia menyadari kedatangan kita. Lu jaga dia, Bud. Ayo Jeff, kejar dia. Ayo. Oke, Nying. Hati-hati. Untung aku bisa melarikan diri. Sialan. Bisa-bisanya keberadaanku terbongkar. Kurang ajar. Orang-orang yang datang ke tempatku tak bisa menjaga amanah. Akan kubunuh mereka semua. Kenapa kau Ke arah sana, Nying. Loh, Mbak, apa yang Mbak lakuin? Andai Yuli nggak pernah ketemu sama dia, semuanya nggak akan berakhir begini. Aku tahu Yuli punya hutang, tapi aku dari awal menyanggupi untuk membayarnya. Dan sekarang semuanya hancur. Nama Yuli tercoreng. Bahkan dia saat ini ada di jeruji besi. Tapi dia satu-satunya harapan kita buat selamatin Mbak Yuli. Kenapa dibunuh? Selamatin dari apa?
polisi udah menemukan bukti kejahatan Yuli. Seenggaknya kita bisa gali informasi dari dia, Mbak. Suruh dia ngomong ke polisi kalau Yuli nggak salah. Apa yang mau digali? Ngebawa dia ke polisi cuma memperjelas fakta kalau Yuli emang pakai tuyul. Oke, Mbak, oke. Oke, saya salah. Tapi Mbak harusnya pikir-pikir dulu. Dia mati, Mbak. Mbak ngebunuh dia. Ini nambah masalah buat Mbak Diana. Dia memang pantas mati. Gak ada yang harus disesali. Anjir. Woi, Mbak, saya udah pertaruhin nama saya buat bantu kasus ini. Apa gunanya saya bungkam kalau ujung-ujungnya Mbak Yuli masuk penjara? Semua orang sekarang lihat saya sebagai sosok yang buruk. Bahkan mungkin sebentar lagi akan muncul isu Munyeng menutupi kejahatan Yuli. Dan sekarang saya mau nutupin kasus pembunuhan ini juga. Yang bener aja. Kalau kamu mau laporin saya ke polisi, silahkan. Kenapa Mbak nggak hargain apa yang udah saya lakuin, Mbak? Saya ngelakuin semuanya buat Yuli. Harta, nama, tenaga, waktu, masa depan, dan segalanya. Kenapa kamu ngerasa kalau kamu yang paling berkorban? Karena saya bukan siapa-siapa kalian. Paham? Mbak Diana lakuin semua ini demi seorang teman, sahabat, orang yang mungkin udah Mbak anggap sebagai keluarga sendiri. Tapi saya lakuin ini cuma sekedar ingin membantu. Karena kasihan. Gak lebih dari itu. Saya orang yang seharusnya gak ada urusannya sama sekali dengan masalah kalian. Sekarang saya mau klarifikasi aja susah. Karena Mbak Yulinya masuk ke penjara. Siapa yang mau percaya coba? Harusnya gua gak usah ikut campur masalah ini dari awal. Tolol.